wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fahmi, NIM 195221151 dari Akuntansi Syariah 4D. Di sini saya akan menyampaikan Bitcoin dalam perspektif ekonomi Islam. Apa itu Bitcoin? Bitcoin merupakan salah satu dari beberapa mata uang digital yang pada awalnya muncul di tahun 2009 yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto sebagai mata uang digital yang berbasiskan kriptografi. Bitcoin diciptakan oleh jaringan Bitcoin sesuai dengan kebutuhan dan permintaan Bitcoin melalui sistematis berdasarkan perhitungan matematika secara pasti. Bitcoin juga merupakan pembayaran dengan teknologi peer-to-peer dan open source. Setiap transaksinya akan disimpan dalam database jaringan Bitcoin. Pro dan kontra terkait penggunaan mata uang Bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain. Hal ini dikarenakan Bitcoin belum memenuhi beberapa unsur dan kriteria sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia. Bitcoin juga bukanlah mata uang yang dikeluarkan oleh negara, akan tetapi dikeluarkan melalui sistem kriptografi jaringan-jaringan komputer. Dari segi wujud, Bitcoin tidak berwujud koin, kertas, perak, maupun emas. Jika dilihat dari sudut pandang kelebihan dan kekurangan, tentu Bitcoin memiliki keduanya jika digunakan sebagai mata uang, yaitu tidak adanya payung hukum yang mengatur peredaran mata uang Bitcoin. Selain itu, tidak ada satu lembaga pun yang bertanggung jawab apabila terjadi penyalahgunaan terhadap Bitcoin. Misalnya pencurian, money laundry, penipuan, dan tindak pidana lainnya. Dari sisi kelebihannya, Bitcoin tidak mengenal batas negara, tidak terpengaruh karena kondisi politik di pemerintahan, berperan sebagai nilai lindung dari inflasi, dan sebagai salah satu bentuk baru tabungan masyarakat yang diterapkan dengan sistem yang tidak merepotkan, karena peran bank sebagai perantara telah dihilangkan. Dapat disimpulkan sementara bahwa penggunaan Bitcoin sebagai mata uang secara hukum Islam diperbolehkan, akan tetapi penggunaannya tidak legal di Indonesia karena kebijakan Bank Indonesia dalam menetapkan mata uang yang diakui di Indonesia hanya mata uang rupiah. Dalam tinjauan fiqh, muamalah terhadap transaksi Bitcoin dalam prosesnya menggunakan akad syarf. Syarf merupakan kegiatan jual beli mata uang dengan mata uang, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis, seperti jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak. Namun dalam praktiknya, akad syarf harus memenuhi rukun dan syaratnya, yaitu serah terima objek akad sebelum kedua pihak yang berakad berpisah, sejenis, tidak ada khiyar dan tidak ditangguhkan. Ditinjau dari ketentuan jenis transaksi, maka transaksi Bitcoin termasuk dalam jenis transaksi spot. Transaksi spot atau spot transaction merupakan transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada waktu itu, dengan waktu penyelesaiannya sekitar 2 hari. Hukumnya boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu 2 hari dianggap sebagai proses penyelesaian terhadap transaksi internasional. Pandangan ulama yang tergabung dalam DSN MUI belum mengeluarkan secara resmi fatwa terkait hukum fikih transaksi Bitcoin. Akan tetapi, jika ditinjau melalui hukum fikih menurut Al-Ghazali, bahwa syarat-syarat suatu benda dapat dikatakan sebagai uang, yaitu uang tersebut dicetak dan diedarkan oleh pemerintah. Pemerintah menyatakan bahwa uang tersebut merupakan alat pembayaran yang resmi di suatu wilayah, dan pemerintah memiliki cadangan emas dan perak sebagai tolak ukur dari uang yang beredar, sehingga transaksi Bitcoin tidak memenuhi ketiga syarat tersebut untuk disebut sebagai alat pembayaran.
Keputusan hukum MUFIK dalam transaksi Bitcoin belum secara resmi dikeluarkan fatwa oleh DSN MUI sebagai pihak yang diberikan kewenangan dalam menentukan boleh tidaknya transaksi tersebut dilakukan berdasarkan perspektif Islam. Akan tetapi dari pihak Bank Indonesia telah menekan penggunaan Bitcoin dan menyatakan bahwa hanya mengakui rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia dan melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menggunakan mata uang virtual melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PPI/2016. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.